anak-anak ITS ini ya, penggemarnya ITS yang mau masuk ITS tadi boleh calling-calling sama aku Raul gitu ya, biar dipandu nih buat masuk ITS. Boleh tuh. Nah, ini kan Koko keterima di ITS jalur SNBP. Gimana sih perasaannya waktu buka pengumuman SNBP nih? Wah, biru lolos gitu, gimana tuh perasaannya? Oke, itu jadi tanggal aku coba cerita dikit ya backgroundnya ya. Boleh jadi ya gitu ya. Iya, okay. Nah, gimana Ko Raul bisa memanage belajarnya Ko Raul hingga Ko Raul ini masih bisa menyempatkan waktu untuk baca, ikut lomba, tapi nilainya masih tetap stabil nih. Gimana Ko Raul? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin SNBP, buktikannya gimana? Adalah dengan cara kita harus bisa dapetin nilai yang bagus. Kayak gitu. Istilah kata itu memang nilai itu bukan segalanya, tapi itu bisa membuktikan kalau kita bertanggung jawab. Jadi setiap aku ninggalin mata pelajaran, entah itu matematika atau apa, aku jamin nilaiku nggak bakal remedi atau bahkan bisa lebih bagus dari teman-temanku yang ikut di kelas gitu. Selain kita hanya berfokus kepada hasil jadi ke depannya, bukan kepada prosesnya. Dan kalau kita mau jadikan pendidikan Indonesia itu semakin bagus, maka penting banget kita fokus juga terhadap prosesnya gitu. Jangan hanya kepada hasil atau outputnya saja gitu. Jadi kalau misalkan UN diadakan, ya bagus, tapi harus juga diimbangi dengan sistem-sistem yang memadai juga. Jangan hanya terlalu fokus kepada UN, tapi pendidikan kita juga tidak diimbangi juga dengan adanya ini, dengan persiapan yang matang, atau dengan guru-guru juga harus lebih dipersiapkan lagi. Berarti kan gimana sih caranya buat materi pelajaran ini bisa disampaikan dan juga ada kebagian waktu untuk kita mengajari anak. Tapi yang mungkin masih menjadi PR dan bagi Indonesia ya dalam masalah kurikulum pendidikan itu, kita tuh sering banget yang namanya ngerombak kurikulum. Kayak dari beberapa kurikulum ganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulumnya kayak gitu. Aku ngomong ini sebagai seorang siswa ya, bukan sebagai seorang profesional tenaga pendidikan, tapi aku ngomong secara aku punya aspirasi dan punya pendapat boleh. Sebagai seorang siswa. Welcome to Smartcast. Oke, kembali lagi bersama aku Namira Aurelia. Dan dalam podcast kali ini, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kita hadirkan narasumber yang paling kece, inspiratif, dan bikin insecure. Kita bersama Ko Raul hari ini. Halo Ko, gimana kabarnya? Namira? Puji Tuhan sehat ya. Oke, berarti sehat sentosa, baik ya. Ini kita syutingnya pagi-pagi teman-teman, kalau kalian tahu. Dan hari ini kita melihat suasana pagi ini tuh sangat cerah gitu ya. Kita hadirkan narasumber kita Ko Raul yang ternyata Ko Raul ini diterima SNBP loh. Betul nggak itu Ko Raul? Betul banget. Waduh, boleh dong di-spill universitasnya apa dan jurusan mana nih? Oke, jadi sebelumnya aku Raul, jadi aku diterima di jalur SNBP 18 Maret kemarin. Itu berdasarkan prestasi ya. Dan aku keterimanya itu di Fakultas Teknik Kimia, dan juga aku masuk ke universitas itu namanya Institut Teknologi 10 November kayak gitu. Oke, berarti Camaba ITS. Iya, betul banget. Oh, bukan Camaba lagi, Maba ya, udah Maba ini. Iya, tapi kan kita masih belum ada yang namanya kayak masa pengenalan kan. Jadi masih bisa bilang Camaba lah. Oh, gitu ya. Berarti ini anak-anak ITS ini ya, penggemarnya ITS yang mau masuk ITS tadi boleh calling-calling sama Ko Raul gitu ya, biar dipandu nih buat masuk ITS gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan Niko. Boleh tuh. Nah, ini kan Koko keterima di ITS jalur SNBP. Gimana sih perasaannya waktu buka pengumuman SNBP nih? Wah, biru lolos gitu, gimana tuh perasaannya? Oke, itu jadi tanggal aku coba cerita dikit ya backgroundnya ya. Boleh. Jadi itu awalnya itu pengumumannya tanggal 18 Maret. Itu masih aku kelas 12, itu masih musim-musim ujian. Jadi itu masih 1 minggu penuh ujian. Dan jujur pas aku daftar 18 Maret itu, aku itu udah kayak persiapin apa hasil terbaik dan hasil terburuknya. Ya terbaiknya pasti keterima, kalau terburuknya pasti ketolak gitu kan. Nah terus
karena itu pengumumannya jam 3 sore. Jadi kayak aku itu tahu kalau misalkan jam 3 pasti nanti servernya ini down karena rame yang buka satu Indonesia. Jadi aku tidur dulu. Dan aku bablas itu tidur sampai jam 5. Terus papaku datang terus bangunin kayak, Raul ayo bangun, buka dulu pengumumannya. Loh kenapa buru-buru? Soalnya teman-temanmu ini banyak yang keterima. Dan aku kaget kayak kok teman-temanku di ITS itu, karena aku mikirnya gini, oh kalau ITS itu kan kampus yang cukup sulit ya buat diterima. Mungkin maksimal dari sekolah kita sendiri keterima itu cuma mungkin 2 orang doang gitu. Dan aku lihat ke temanku dari kelasku sendiri ada yang keterima 1, ada yang juga keterima ke UI gitu. Dan kayak teman-temanku keterimanya banyak banget gitu. Dan aku kayak shock, wah ini mungkin tah ini. Terus aku langsung buka laptopku, aku ajak papaku, terus aku ajak adikku juga, lalu aku video call sama mamaku. Jadi aku telepon mamaku buat kita video call bareng, kita buka. Dan puji Tuhan ya keterima. Itu seneng banget. Tapi ya aku seneng bukan gimana, ya pasti seneng. Tapi kayak orang tuaku yang lebih heboh sendiri. Bahkan sampai ada yang nangis gitu kan ya. Jadi ya bangga lah sebagai seorang anak bisa dapetin kayak gitu. Oke, berarti dukungan dari orang tua, dukungan dari family itu penting banget ya kalau Penting banget pastinya. Dan oke, kita ngomong-ngomong tentang teknik kimia nih. Tadi aku salfok banget. Jurusannya teknik kimia berarti udah siap berkolaborasi dengan kimia gitu ya, dengan senyawa-senyawa itu. Ini ada sedikit salah kaprah mungkin ya. Kalau misalkan kita dengar yang namanya teknik kimia, itu bukan berarti kita bakal belajar kimia. Dan fun fact-nya, teknik kimia sendiri itu 80% pelajarannya itu adalah matematika dan fisika. Bahkan kimia itu bisa aja 20% atau kurang dari itu. Kayak gitu. Oke, berarti ini pengetahuan baru ya teman-teman ya. Ya. Betul banget. Karena teknik kimia ini nggak sepenuhnya belajar kimia iya, ya. Iya, Oke, keren banget loh, ini berarti udah persiapan banget deh untuk mengejar teknik kimia. Kalau boleh tahu sih Koko ini persiapan untuk ngambil jurusan teknik kimia ini berapa lama sih Koko? Kalau buat persiapan berarti kayak meyakinkan diri dari SMA gitu. Betul. Kalau buat meyakinkan diri sendiri, sebenarnya awalnya itu aku kelas 10 pengennya jadi dokter. Sebenarnya gitu. Oke, jadi dokter. That's why peminatanku itu kalau fun fact-nya IPA itu ada fisika, biologi sama kimia. Aku ambil 3 kayak gitu. Jadi biologi kimia ini aku harapan kau bisa buat jadi dokternya. Tapi ada satu hal yang aku pertimbangin dengan program studi yang lama, dan kadang kayak kalau dokter itu mungkin harus bener-bener orang yang berdedikasi banget ya. Karena kayak gajinya itu biasanya kita tahu sendiri gimana dokter dan susahnya gitu. Dan aku jadi kayak mempertimbangkan lagi, dan akhirnya aku cari bidang yang aku suka juga. Bukannya aku cari yang aku nggak suka, tapi aku suka. Terus aku pilih teknik kimia dan kebetulan itu cocok. Dan buat pemilihannya sendiri itu baru awal kayaknya akhir kelas 11, dimana aku itu nggak sering juga sih. Aku sempat diajak lomba sama teman-teman yang lain, bagian jurnal penelitian gitu. Jadi kita banyak banget berkecimpung dalam pembuatan alat, dan pembuatan alatnya sendiri itu dari bahan dasar kayak teknik kimia gitulah pembelajarannya. That's why aku jadi tertarik buat join ke teknik kimia sendiri. Oke, berarti selain dari pengalaman ya, tapi juga research tuh juga penting banget ya. Udah persiapan berarti dari kelas 10, bahkan mungkin sempet hampir linjur gitu ya, hampir lintas jurusan, tapi ternyata tetap bisa di teknik kimia gitu. Oke, kalau teknik kimia nih berarti nanti sudah bisa membayangkan nih ke depannya mau prospek kerja yang gimana sih? Ini udah harus dibayangkan. Karena kalau misalkan kita udah mau kuliah dan lain sebagainya, kita harus bisa kayak bayangin kita 5 tahun apa 10 tahun ke depan itu mau jadi apa pastinya. Betul banget. Dan saat aku milih teknik kimia sendiri, aku udah bayangin kira-kira aku mau jadi apa ke depannya. Nah kalau misalkan teknik kimia ini, kalau aku bisa bilang prospek karirnya tuh lumayan luas. Bukan karena aku membanggakan studiku sendiri, tapi karena memang teknik kimia itu memang prospeknya luas. Kamu kalau misalkan sesimpel gini, teknik kimia itu gimana caranya kita mengubah bahan material mentah jadi barang yang benar-benar jadi. Let's say kita pakai mic di sini sekarang, itu kan bisa aja penyusunnya dari logam dan lain sebagainya. Nah di situ tanggung jawab anak teknik kimia, bagaimana caranya kita memproduksi dan bisa menghasilkan si mic tersebut. Dan hebatnya lagi, kita harus bisa, kalau kita bekerja dalam suatu pabrik atau suatu industri, gimana caranya kita bisa menekankan biaya. Kita menekan biaya biar meningkatkan efisiensi. Jadi kita contohnya, kita tekankan, dengan metode ini kita bisa menghasilkan lebih banyak mic contohnya, sehingga perusahaan bisa mengeluarkan dana yang lebih sedikit untuk memproduksi mic tersebut. Nah itu tanggung jawab anak teknik kimia di situ. Kalau aku sendiri, mungkin ke depannya aku masih mempertimbangin yang baru-baru ini adalah kayak
renewable energy ya, energi terbarukan. Karena kayak sekarang banyak banget, apalagi kalau kita lihat dari negara Cina, dia juga market leader buat electric vehicle. Jadi kita bisa coba kayak kendaraan listrik gitu. Dan itu bahan dasarnya seperti baterai dan lainnya banyak banget ada kontribusi dari anak dari kimia sendiri. Kayak gitu. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya teman-teman, Coral ini ngomongnya lancar banget. Pengetahuannya luas banget. Kira-kira belajar dari mana sih kok kayak gini? Belajarnya ya lebih ke rasa ingin tahu sih. Jadi kalau misalkan kita tahu suatu pengen mendalami sesuatu, setidaknya kita baca-baca dulu lah. Apa yang ke depannya jadinya apa kayak gitu. That's why karena aku mungkin suka baca, jadi aku bisa jawabin kayak beberapa pertanyaan ini. Oke. Suka baca. Dari kapan sih kok suka baca? Kalau bilang suka baca bener-bener jadi hobi itu baru pas kelas 9 akhir SMP itu. SMP menuju SMA gitu. Setelah aku pikir kalau misalkan aku pengen jadi seorang yang berubah dari SMP ke SMA, setidaknya aku perlu sesuatu yang kayak jadi menonjol gitu loh. Jadi aku mutusin buat baca buku, dan baca bukunya juga bukan buku yang langsung berat gimana, tapi ya baca-baca yang general sih bukunya kayak gitu. Berarti dari yang simple-simple aja dulu. Dari simple-simple aja. Nanti baru yang pengetahuan yang lumayan ini ya, betul. berat karena rasa ingin tahunya sendiri. Oke, kita beralih lagi ya ke SNBP tadi. Nah, aku yakin banget Sobat Semak Rama ini pasti banyak banget yang mau masuk ke ITS atau mungkin PTN lainnya gitu ya. Nah, gimana kok Raul bisa memanage belajarnya kok Raul hingga kok Raul ini masih bisa menyempatkan waktu untuk baca, ikut lomba, tapi nilainya masih tetap stabil nih. Gimana kok Raul? Kalau misalkan kita ngomongin SNBP, berarti semester yang perlu kita tekankan adalah semester 1 sampai semester 5 ya teman-teman. Karena kalau di zamanku bisa jadi nanti ada perubahan lagi ya. Jadi teman-teman juga harus selalu keep in touch buat informasi-informasi terbaru. Tapi yang jelas kalau aku semester 1 dan 5, dan di situ kita harus benar-benar ya bisa mempertahankan. Kalau buat mempertahankannya sendiri sih, kalau aku sendiri biasain gimana caranya kita itu belajar jangan sistem SKS mungkin ya. Kita belajarnya itu memang kalau ngerasa susah, kalau aku sendiri ngerasa karena kan peminatanku kayak fisika atau biologi gitu, itu kalau misalkan aku belajar 1 hari sebelum itu pasti aku mati kayak gitu. Maksudnya mati sendiri karena nggak mungkin bisa gitu ya. Jadi makanya aku nyicil, jadi dari jauh-jauh hari. Jadi kalau bisa dibilang apakah aku pintar? Enggak. Tapi kalau misalkan dibilang aku rajin, aku lebih sering dibilang kayak gitu. Karena kayak itu menunjukkan kalau misalkan ada proses di sana gitu. Jadi ya aku belajar. Terus buat teman-teman juga penting dari awal, kan kalian kurikulum merdeka ya banyaknya. Itu setidaknya kalau memang kalian mengincar PTN, kalian pilih mata pelajaran atau peminatan yang setidaknya memiliki intersection atau memiliki kayak kesinambungan dengan jurusan yang mau kalian ambil. Kalau misalkan kalian mau dokter, ya pastikan di kurikulum merdeka kalian udah mengantongi biologi dan kimia. Atau kalian mau ke hukum, berarti kalian harus pastikan sosiologi dan lain sebagainya. Tipsku adalah kalian kuatkan di mata pelajaran yang benar-benar itu memiliki hubungan dengan jurusan kalian. Kalau aku sendiri, puji Tuhan, nilaiku di kimia itu bagus. Tapi kalau fisika itu sekitar kayak 90-an. Kalau misalkan yang di kimia itu 95-an. Jadi kayak kimia ini bisa mendongkrak buat nilai ini. Kalau misalkan aku nggak ada kimia, atau contohnya ada beberapa kasus gitu temanku, ada yang mata pelajarannya itu sebenarnya bisa. Kalau misalkan dia ngambil 2 itu bisa gitu loh. Tapi dia cuma ngambil 1 dan jurusannya yang berhubungan itu cuma 1 doang. That's why jadi kayak pertimbangan lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa cari yang sesuai. Dan kalau misalkan kalian mau tambahin lagi amunisi biar lebih kuat lagi, kalian bisa ikut namanya SNBP kan, berbasis prestasi. Berarti teman-teman bisa cari prestasi-prestasi, entah lomba kayak Namira kan sendiri kan ikut duta siswa gitu kan. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan mungkin kalau dalam ranah PTN yang menganut hukum sosial gitu loh, kayak studinya entah itu ke hukum atau ke HI mungkin masih bisa ada korelasinya gitu. Kalau ke teknik mungkin kurang ya, tapi masih bisa jadi pertimbangan juga kayak gitu. Oke, jadi ini penting banget buat teman-teman ya. Jangan SKS guys, karena SKS ini bikin amburadul ya kok jadinya. Nah, oke, karena kelas 12 ini kan yang bisa mengikuti SNBP. Gimana caranya kok Raul ini bisa kasih tips and trick gitu kok ke Sobat Semak Rama ini kalau kelas 12 nanti kayak gimana gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kelas 12 berarti kan kalian tinggal tersisa semester 5 dan semester 6 ya kalau kalian kelas 12. Dan
Kalau semester 5 itu kelas 12 yang diambil doang itu cuma semester 5. Jadi istilah kata semester 6 kalian itu udah tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Bukan berarti kan jelek-jelekin nilainya, tapi tetap stabil, tapi lebih fokus lah ke semester 5. Jadi kalian waktu udah yang kelas 11 nih udah naik ke kelas 12, ya udah pertahanin nilai kalian, kalau bisa tingkatkan, dan karena kalian semester 5 itu masih boleh ikut lomba, ya masih boleh ikut lomba, kalian ikut lomba sebelum nanti pada saatnya kalian udah kena ujian kalian udah nggak bisa kayak gitu, dan perizinan udah sulit. Bahkan kalau aku sendiri aku punya case di mana kebetulan aku pernah menang lomba puji Tuhan di kelas 12, terus somehow kita dapat beasiswa untuk bisa ikut lomba itu lagi kayak gitu. Nah itu kita sampai ngomong ke kepala sekolah Bu Enda, dan puji Tuhan Bu Enda ngasih kita kayak kebijaksanaan buat bisa ngikutin lomba itu. Padahal sebenarnya kita kelas 12 nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Tapi karena kita udah ngobrol dengan persyaratan itu tidak meninggalkan ujian. Jadi selama itu tidak kena ujian itu tidak apa. Tapi aku nggak tahu nanti kebijakannya gimana. Ya teman-teman, saranku kelas 12 buat nambah amunisi, teman-teman cari memang perlombaan-perlombaan yang selinear dengan dengan jurusan yang teman-teman ambil kayak gitu. Oke, kalau aku dengar ini ya tadi Koral ini sangat banyak banget ikut lomba ya kok. Ya, apalagi di kelas 12 tuh mungkin juga masih aktif banget dalam ikut lomba. Ya, nah itu nggak pernah stres atau kayak pengen ngerasa nyerah gitu nggak sih kok waktu kelas 12 ikut lomba terus ditimpa lagi sama ujian dan lain sebagainya gitu? Kalau bilang pernah sampai mikir mau nyerah, ya pasti sempat kepikiran kayak gitu. Tapi karena kita sadar kita mulai dari mana dan apa yang mau kita perjuangkan, ya di situ kita nggak menyerah. Dan sebenarnya kalau di jurnal penelitian, jujur yang bikin capek itu adalah ketika BTW kita ini bikin kayak penelitian gini, itu jujur tidak ada guru pembimbing yang memiliki kapabilitas yang benar-benar sesuai dengan bidang kita. Oh, wow. Jadi kita kayak nyari lomba, karena apalagi teknik kimia spesifik kan, ya siapa guru yang ngajar teknik kimia spesifiknya kan nggak ada gitu kan ya, mungkin hanya fisika atau kimia, dan itu mungkin yang bisa kami banggakan ya sebagai suatu kelompok yang utuh, kita bisa kayak nyari informasi entah itu dari internet atau kita juga manfaatin AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi kalau saranku kita meskipun pakai ChatGPT gitu, tapi tetap kita cross check lagi sama Bu TA atau Bu Rani gitu kan, guru fisika, guru kimia, terus kita cross check lagi, dan selama kita dapat informasi dari ChatGPT kita dikasih rekomendasi jurnal-jurnal gitu kan, kita juga telisik apakah jurnal ini merupakan yang memiliki kredibilitas atau enggak kayak gitu. Dan that's why itu kita kayak bener-bener nol, kita bener-bener gak tahu. Bahkan kita pernah sampai menggunakan kayak jenis bebatuan, jadi konteksnya itu kita pakai jenis bebatuan untuk jurnal penelitian kita. Jadi gimana caranya batu itu bisa kita manfaatkan dengan salah satu konsep fisika gitu, lalu bisa gunakan untuk mereduksi yang namanya karbon dioksida di udara. Batu loh ya. Jadi batu ini kita nggak tahu. Batu ini dia tuh magma dari asalnya dari mana kita nggak tahu. Dan somehow kita hanya lihat dari jurnal penelitian, kita coba telisik, kita coba pegang teksturnya. Bahkan itu kita sampai penelitian ada kali 1-2 minggu itu cuma pengen tahu nama batu ini apa kayak gitu. 2 minggu bayangkan. 2 minggu neliti batu aja gitu ya. Iya, cari-cari batu. Wow. Orang bosen mana yang neliti batu gitu ya 2 minggu. Tapi waktu itu gimana sih kok tanggapan dari orang-orang sekitar tuh kayak 2 minggu nih cuman nganuin batu doang, neliti batu, apakah dibilang wah stres nih, kebanyakan stres nih atau kayak gimana nih? Iya, kalau misalkan menurut orang sekitar ya, apalagi kan menurut guru-guru, berarti kan aku sering buat izin keluar dari pelajaran, maksudnya dari mapel wajib, ada wajib dan peminatan, kita keluar di wajib karena memang itu tanggung jawab kita, maksudnya peminatan ya lebih berat gitu kan sebenarnya. Jadi waktu itu justru kita sempat ya pastinya ditentang sama beberapa guru karena mengingat bahwa kita kelas 12 dan udah kewajiban kita untuk fokus kepada ujian. Tapi karena mungkin teman kita juga berpengertian dan guru pembimbing kita di situ Bu Nini juga bisa ngasih kebijakan buat gimana caranya kita keluar tapi tidak mengabaikan pelajaran juga. Nah, di situ yang jadi kayak kendalanya sebenarnya awalnya. Kayak wah susah banget ya mau lomba aja kita terbatas, kayak dibatasi dengan hal-hal yang lain ini.
Dan cara aku sendiri dan temanku yang kelas 12 lagi itu membuktikannya gimana adalah dengan cara kita harus bisa dapetin nilai yang bagus. Kayak gitu. Istilah kata itu memang nilai itu bukan segalanya, tapi itu bisa membuktikan kalau kita bertanggung jawab. Jadi setiap aku ninggalin mata pelajaran, entah itu matematika atau apa, aku jamin nilaiku nggak bakal remedi atau bahkan bisa lebih bagus dari teman-temanku yang ikut di kelas gitu. Kayak gitu. Jadi aku mau buktikan kalau misalkan aku tetap bertanggung jawab kok untuk lomba dan aku tetap juga bertanggung jawab untuk pelajaranku di sekolah. Oke, gitu. sangat inspiratif dan tentunya ini bikin terpanah sekali ya buat teman-teman sobat Rama. Iya. Kalian bisa jadikan Koral ini sebagai inspiratif kalian teman-teman. Karena bahwasannya Koral ini walaupun sibuk-sibuknya lomba tapi masih tetap harus punya prinsip harus lebih bagus ya nilainya daripada teman yang ada di kelas. Itu keren banget, patut untuk diacungin sama jempol 5 kalau bisa ya. Thank you. Oke kok. Mengingat ini dalam rangka Hari Pendidikan gitu ya. Gimana sih pendapat Koko tentang ujian nasional yang akan diadakan kembali nih? Kalau ujian nasional diadakan kembali, menurutku itu ada pastinya ya, ada positif dan negatifnya, ya kan. Kalau bisa dibilang positifnya, itu kita bisa meningkatkan yang namanya standar dari pendidikan di Indonesia sendiri. Kita tahu kadang kita itu ada suatu kendala di mana kalau misalnya kita lihat di media sosial gitu ya, anak-anak di Indonesia itu SD atau bahkan SMP SMA ditanya kayak perkalian, sesimpel perkalian gitu dan perhitungan sederhana, itu masih belum bisa jawab gitu loh. Berarti kan ada kesalahan dalam sistem pendidikan di kita kan, kayak gitu. Dan kalau misalkan adanya UN, harapanku sih itu bisa meningkatkan yang namanya standar mutu baik dari siswa dan juga dari sistem pendidikan itu sendiri. Istilah kata UN itu bisa jadi kayak kayak validator lah. Maksudnya itu bisa membuktikan apakah muatan prestasi anak-anak Indonesia itu udah sesuai dengan standarnya. Ada standar minimal dan ada standar kalau bisa kita bisa di atas minimal itu. Dan ya kalau diadakan UN bagus kayak gitu. Tapi ada catatan pentingnya atau poin pentingnya gimana caranya biar bisa memaksimalkan pendidikan Indonesia juga. Ya pastinya juga kita harus membenahi yang namanya sistemnya juga. Jangan hanya ada UN tapi pada akhirnya kalau kelemahan UN doang ya. Kan kita mau jadikan UN ini sebagai media untuk kita bisa kualifikasi apakah anak-anak Indonesia itu pendidikannya udah memadai satu sama lain. Nah kalau misalkan ditakutkan terlalu fokus ke UN sendiri, jadi kayak guru-guru itu malah atau tenaga pendidikan itu atau suatu instansi itu malah fokusnya bukan gimana caranya mendidik siswa secara baik, secara benar, sehingga bisa berpikir kritis, tapi malah menjadikan UN itu sebagai fokusnya. Jadi kita mengabaikan gimana cara kita belajar, tapi kita fokus kayak ini cara cepatnya. Cara cepat buat jawab UN ini gini. Lalu kita gimana cara nembak mungkin ya biar nilai UN-nya tinggi dan lain sebagainya. Itu kan kita melompati gitu loh untuk kita bisa mendapatkan nilai dan lain. Kita hanya berfokus kepada hasil jadi ke depannya, bukan kepada prosesnya. Dan kalau kita mau jadikan pendidikan Indonesia itu semakin bagus, maka penting banget kita fokus juga terhadap prosesnya. Gitu. Jangan hanya kepada hasil atau outputnya saja gitu. Jadi kalau misalkan UN diadakan ya bagus, tapi harus juga diimbangi dengan sistem-sistem yang memadai juga. Jangan hanya terlalu fokus kepada UN, tapi pendidikan kita juga tidak diimbangi juga dengan adanya ini, dengan persiapan yang matang atau dengan guru-guru juga harus lebih dipersiapkan lagi. Berarti kan gimana sih caranya buat materi pelajaran ini bisa disampaikan dan juga ada kebagian waktu untuk kita mengajari anak-anak untuk UN dan lain sebagainya. Karena kan di zamanku sendiri UN itu kan udah diadakan kan ya, terus diadakan kembali. Ini kan juga perubahan yang cukup dinamis dari pendidikan itu sendiri dan that's why perlu banget yang namanya ya memfasilitasi lah buat guru-guru dan tenaga pendidikan itu biar siap buat menghadapi UN sendiri. Oke. Berarti tujuannya itu harus juga tercapai gitu ya, dengan tujuan yang dari pemerintah tetapkan gitu. Kita juga nggak boleh melompati tujuan itu, teman-teman sobat Rama. Dan pastinya Koral ini juga ada di masa-masa kurikulum merdeka, betul ya Kok? Betul. Nah, gimana nih tanggapan Koko tentang P5 gitu? Kita bahasnya langsung P5-nya ya. Boleh. Kalau P5 yang aku tahu itu kayak aku lupa, pokoknya tuh panjangannya apa, tapi yang jelas itu kayak program penguatan profil Pancasila, pemuda Pancasila gitu ya. Betul. Dan itu kita dikasih kayak kegiatan yang beragam selama, kalau kita kelas 10 mungkin selama 1 minggu, kalau misalkan kelas 11 juga seminggu, tapi dengan persyaratan kita harus fokus di
peminatannya gitu deh. Betul. Maksudnya peminatan tidak bisa dilewati di situ. Dan ini kita ngomong case-nya di Petra 5 ya, karena bisa jadi di sekolah lain itu beda. Nah, kalau misalkan ngomong masalah P5, apakah itu berfungsi atau tidak? Tentu aja pasti dalam suatu program pasti ada tujuan tersendiri kan dibuatnya kayak gitu. Dan setelah aku cari-cari tahu sendiri, rupanya memang P5 itu secara materi itu tidak dikhususkan. Kalau misalnya dibilang dalam suatu sekolah itu tidak dikasih secara langsung, oh kamu harus ngajarin materi ini atau kegiatan ini harus diadakan di sekolahmu kayak gitu. Itu nggak ada. Tapi lebih ke kita dikasih kerangkanya. Jadi, oh kita mau bahas kerangka tentang keberagaman, kita mau bahas kerangka tentang kekeluargaan kayak gitu kan. Jadi suatu sekolah dikasih kerangka dan dipikirkan sendiri untuk apa kegiatan yang dikasih kepada siswa gitu kan. Dan makanya di Peta 5 sendiri ada kayak kalau nggak salah ada tim kayak buat P5, guru-guru khusus buat P5 kayak gitu. Nah kalau bisa dibilang bagusnya adalah ya kita bisa meningkatkan nilai-nilai moral-moral ya yang sempat mungkin ditinggalkan atau dianggap udah cukup kuno untuk siswa sekarang gitu kan. Tapi kalau kelemahannya sendiri dari program P5 ini adalah karena kita dikasih kebebasan dari pemerintah untuk mengatur sistem ini sendiri, kita dikasih kerangkanya untuk kita mengatur sendiri. That's why itu bakal jadi adanya ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ada sekolah yang udah melakukan riset dengan baik sehingga mereka bisa untuk memberikan kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk siswanya. Atau ada sekolah yang tidak bisa memberikan kayak kegiatan yang jadi cenderungnya lebih repetitif, monoton, dan itu malah dimanfaatkan sebagai seorang siswa sebagai waktu untuk kita istilah kata free time atau kosong gitu ya, waktu luang. Jadi kita nganggap P5 adalah waktu kita tidak mengapa-ngapain kayak gitu kan. Padahal kan sebenarnya tujuannya adalah penguatan Pancasila. Nah, jadi karena tidak ada kerangka yang jelas apa yang harus diajarkan kepada siswa sendiri, kadang saya sangat menyayangkan. Karena kayak P5 itu sebenarnya waktunya bisa dipakai untuk kita materi gitu loh, pelajaran dan lain sebagainya. Karena aku dengar ada beberapa guru yang merasa kayak kesusahan ngajar materi karena waktu jamnya sendiri itu kepotong sama P5. Kan sebenarnya kalau memang P5 ini tidak ada kosong gitu ya, nggak ada kegiatan, ya lebih baik dipakai buat belajar aja gitu kan. Betul. Nah di situ kelemahannya, dan balik lagi kita harus bisa apa ya, sistemnya sih, karena kan program baru juga, dan kedepannya aku harapkan ya kurikulum merdeka ini bisa lebih stabil lah untuk P5-nya ya terutama yang dibahas. Oke, berarti ini berkaitan langsung dengan mindset orang-orang sumber daya manusianya sendiri ya kok. Dan juga lebih ke sistematisnya seperti apa gitu, yang harus ditingkatkan apa, yang harus dikurangin itu apa. Tapi apakah menurut Koko ini juga menjadi salah satu faktor Indonesia itu tidak omongnya lebih kurang bisa untuk bersanding dengan negara-negara maju seperti Singapura nih contohnya. Apakah itu menjadi faktor menurut Koko? Berarti kalau misalkan kita ngomong lebih luas lagi, bukan di P5-nya tapi lebih ke kurikulum merdekanya aja ya. Betul. Oke. Kita bahas kurikulum Kalau merdeka. kita bahas masalah kurikulum, aku kan sempat juga cari-cari buat masalah apa sih kurikulum negara maju. Kalau misalkan aku cari sih, karena aku ada niatan mau studi di Jepang atau di Jerman, aku coba bandingin tuh SMA di sana kurikulumnya gimana. Nah, waktu aku bandingkan kurikulum mereka, itu uniknya mereka itu tidak ada. Kalau dulu kan kita ada jurusan IPA IPS gitu ya. Betul. Kalau misalkan di kurikulum Jepang kalau nggak salah, itu mereka nggak ada yang namanya kurikulum IPA IPS. Jadi mereka tuh kayak major semua dan rata dapetnya kayak gitu. Terus kalau misalkan di Jerman sendiri itu sama harusnya, itu nggak ada juga kayak kurikulum IPA IPS. Tapi mereka kayak rata, bisa belajar sains dan lain sebagainya gitu. Jadi semua siswa nanti kalau aku baca dari artikel itu malah nanti setelah mereka baru berkuliah itu baru difokuskan mereka mau belajar apa kayak gitu. Kalau misalkan di Indonesia sendiri, kita itu kan dari zaman dulu lah, dari zaman orang tua kita juga udah ada yang namanya IPA IPS. Tujuannya bagus sih buat gimana caranya kita bisa lebih memilih program studi yang linear sama apa yang kita mau, apa yang kita suka. Dan kalau kita diubah lagi sekarang itu lebih bebas lagi kita. That's why namanya kurikulum merdeka. Kita bisa bebas memilih jurusan yang kita mau dan lain sebagainya. Tetapi yang mungkin masih menjadi PR dan bagi Indonesia ya dalam masalah kurikulum pendidikan itu, kita tuh sering banget yang namanya ngerombak kurikulum. Kayak dari beberapa kurikulum ganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulumnya kayak gitu. Dan
sebenarnya untuk kita bisa memasukkan suatu kurikulum ya, seharusnya aku ngomong ini sebagai seorang siswa ya, bukan sebagai seorang profesional tenaga pendidikan, tapi aku ngomong secara aku punya aspirasi dan punya pendapat Boleh. sebagai seorang siswa. Kalau aku ngerasa ya kita fokus dulu sama satu kurikulum, ya kita benar-benar evaluasi di situ, kita coba cari apakah titik kurang dan lemahnya dari kurikulum itu. Karena kalau misalkan masalahnya kurikulumnya diganti-ganti terus, masalah kita juga bakal berubah-berubah terus dan itu terus kayak gitu. Kayak kadang sebenarnya kurikulum ini oke, tapi tenaga pengajarnya itu kayak masih belum siap kalau menurutku. Kayak contohnya guru-guru kita itu udah terdidik berpuluh-puluh tahun mungkin ya dengan sistem IPA IPS. Lalu dalam 1 tahun aja langsung diubah jadi kurikulum merdeka. Apakah mereka udah dipersiapkan dengan matang? Aku nggak tahu. Apakah mereka udah siap dengan perubahan-perubahan seperti itu? Dan itu kan perubahan yang cukup fluktuatif, di mana jadinya seorang guru perlu persiapan dan lain sebagainya. Bukan hanya siswa saja, guru juga perlu. Dan kalau misalkan kita tidak buat sistem pendidikan kita tidak stabil, maksudnya berubah-ubah terus, bagaimana kita bisa menemukan kayak formula atau kita bisa menemukan kayak suatu cara buat kita bisa belajar kayak gitu. Karena kayak perubahan-perubahan terus, materi yang diajarkan berubah terus, bahkan kalau kurikulum merdeka aku dengar itu dipotong malahan. Bagaimana seorang siswa bisa mendapatkan materi itu secara utuh kayak gitu. Ya bisa dibilang masih banyak banget faktor kenapa negara kita tidak bisa bersanding, masih belum bisa bersanding. Aku percaya kalau kedepannya kita improvisasi kita pasti bisa, tapi buat sekarang masih belum karena salah satunya adalah kurikulum dan masih banyak banget aspek-aspek lainnya seperti anggaran yang pendidikan yang banyak yang dipangkas, seperti sekarang kan efisiensi dan ya kita berdoa yang terbaik lah buat negara kita. Karena kalau misalkan denger kan ada hashtag kayak kabur aja dulu dan lain sebagainya, itu yang bikin kayak semakin khawatir sebenarnya. Nah, ya doa yang terbaik lah buat Indonesia gitu. Iya benar banget, karena tadi aku juga dengar beberapa saran dan aspirasi gitu ya dari Koraul. Tentunya hashtag kabur aja dulu itu juga karena faktornya adalah kurikulum yang berubah-ubah gitu ya. Mahasiswanya, calon mahasiswa atau bahkan siswanya Indonesia sendiri itu khawatir gitu loh. Bisa nggak ya ngikutin dengan kurikulum yang berbeda-beda, dengan menteri yang berbeda-beda, atau bahkan dengan kebijakan yang baru gitu. Atau mungkin yang kebijakan yang sebenarnya kurang bisa disebut dengan transparansi. Jadi makanya kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Iya, betul. Tapi Koraul ini tadi katanya mau ke Jerman atau Jepang. Iya, betul. Itu karena hashtag kabur aja dulu atau gimana nih? Kalau misalkan hashtag kabur aja dulu, enggak. Karena aku ngerasa kalau misalkan program studi yang aku pengen ambil itu belum bisa difasilitasi di negara kita Indonesia. Entah itu karena dari tenaga pendidikannya atau memang kayak program studi yang aku minta itu memang cukup spesifik gitu. That's why ada juga sih perasaan di mana kita mau ningkatkan peluang karir ke depannya. Karena kalau misalkan kita bisa masuk ke top university, istilah kata di QS itu ada 100 atau 50 top university, kita bisa masuk di sana. Tentu itu bisa jadi portofolio yang bagus banget buat kita daftar ke pekerjaan, tentunya gitu kan. Terus kalau misalkan kabur aja dulu, ini ada yang unik sih. Aku mau bahas yang masalah yang nasionalisme gitu ya. Oke. Kadang kan ada satu menteri yang ngomong, kita nggak usah sebut menterinya. Nanti podcastnya jadi podcast politik. Waduh. Ada satu ya. menteri yang mengatakan bahwa nasionalisme kalian diragukan kalau kalian kabur aja dulu kayak gitu kan. Sebenarnya kabur aja dulu itu jangan kita terima mentah-mentah sebagai suatu harafiah ya, secara harafiah, oh berarti kita kabur dari Indonesia, berarti kita meninggalkan negara kita gitu kan. Sebenarnya kabur aja dulu itu adalah hashtag di mana bentuk protes masyarakat atau ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintahan sekarang kayak gitu. Dengan pemerintahan ya zaman itulah, itu ada ketidakpuasan dan seharusnya itu bisa ditanggapi dengan baik, yaitu dengan cara pembenahan dan evaluasi tentunya. Tapi masih disayangkan masih ada beberapa kayak respon yang kurang baik lah, kurang enak lah ya kayak gitu. Jadi kayak semakin menguatkan stigma kalau memang orang kabur aja dulu itu bener-bener pengen kabur gitu kan. Sebenarnya ya dalam hati kita ya juga cinta negara kita. Ini tanah di mana kita dilahirkan dan pasti ada keinginan untuk kita pengen balik lagi ke Indonesia, pengen buat negara ini berkembang. Tapi apakah negara ini bisa menjawab juga keraguan kita di situ kan. Nah, itu pentingnya komunikasi juga antara pemerintahan dan juga orang-orang yang ada di entah itu sebagai masyarakat lah kita ngomongnya, warga sipil itu biar kita ketemu gitu loh jalannya. Jangan ya tiba-tiba ya kita tahu sendiri lah ada undang-undang yang tidak sesuai tiba-tiba
disahkan, terus masyarakat protes, dan masih banyak banget ya kayak ketidakmampuan suatu pemerintahan untuk menjawab keraguan masyarakat. That's why kalau misalkan ada berita juga di mana si Amerika Serikat meningkatkan tarif suatu negara ekspornya, kayak ke Cina itu bisa sampai berapa 150%-an. Terus Indonesia tuh dampaknya dikit, kayak hanya 30% atau bahkan bisa kurang lagi lah. Dan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan ekonomi Indonesia. Tapi kenapa saham Indonesia bisa anjlok? Karena Indonesia atau dalam pemerintahannya itu merasa kayak ada keraguan gitu loh. Kayak ada keraguan di mana bisa jadi karena masalah sepele ini aja ya saham atau perekonomian Indonesia itu bisa masalah gitu loh karena pemerintah dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya poin penting di mana kita bisa garis bawahi agar kita bisa menjalin komunikasi yang baik lah, sehingga hashtag kabur aja dulu ini tidak disalah artikan sebagai kita tidak cinta dengan tanah air kita, tapi kita sebenarnya pengen memberikan atau kontribusi lagi terhadap negara kita. Gitu. Oke, keren banget ini ya statement dari Coral hari ini. Sangat banyak banget kata-kata hari ini ya. Tapi kita balik lagi ke SNBP nih. Karena kita mau di penghujung acara ya. Boleh dong kok kasih tips and triknya buat keterima di SNBP, apalagi buat Sobat Semak Terama yang mau ngejar di PTN nih. Oke, buat teman-teman yang memang ngajar PTN itu tipsnya tadi aku udah sempat kayak mention di beberapa awal-awal podcast pertengahan, dan ini mungkin aku kayak kasih konklusi lagi ya buat SNBP. Kalau teman-teman itu penting banget jaga rapot teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Terus karena teman-teman sekarang kurikulum merdeka, pastikan teman-teman itu memilih maksudnya mata peminatan yang setidaknya memiliki kesinambungan dengan program studi yang pengen teman-teman ambil. Kalau memang teman-teman pengen banget buat dokter, berarti teman-teman ambil biologi, kimia dan lain sebagainya. Dan itu bisa teman-teman juga cari di PDF-nya, PDF di mana itu disediakan sama Kemendikbud. Kalau misalkan atau bagian SNBP ya, itu disediakan mana sih mata pelajaran yang memang memiliki hubungan. Kalau aku puji Tuhannya, aku itu dapat fisika dan kimia, dan itu memang memiliki kesinambungan dengan program studi punyaku, yaitu teknik kimia kayak gitu. Itu penting banget. Selain itu, teman-teman juga ingat ini kan SNBP itu merupakan jalur tes berbasis penerimaan prestasi gitu kan. Jadi teman-teman pastikan memiliki amunisi yang cukup untuk bisa masuk SNBP. Kalau misalkan aku masukin 2 sertif lomba, 1 internasional, 1 nasional, dan 1 lagi aku masukin ketua OSIS. Kalau misalkan ketua OSIS itu sebenarnya memang tidak sekuat itu, karena memang jurusanku itu bukan jurusan yang lebih ke public speaking dan lain sebagainya, lebih fokus memang ke penelitian gitu. Jadi sebenarnya ketua OSIS mungkin dilihat secara kepemimpinan doang atau sebagai ya pemanis lah, biar melengkapi 3 itu. Nah kalau misalkan teman-teman penting juga, jadi teman-teman cari SNBP atau apa, itu cari memang yang jurusannya, maksudnya perlombaannya itu yang sesuai sama yang mereka teman-teman mau, atau kegiatan boleh juga yang sesuai dengan teman-teman mau kayak gitu. Terus mungkin apa lagi ya, kalau misalkan SNBP nilai udah aman, terus juga rapot, time management mungkin kok kayak gimana? Time management mungkin ya. Kalau misalkan buat waktu belajar ya teman-teman pastikan juga kalau bisa, kalau teman-teman merasa kesulitan dalam suatu pelajaran, pastikan tanya ke teman-teman atau ke guru. Biasanya kalau aku itu bukan tipe orang yang suka nyatet, jadi kadang aku itu buka atau pinjam catatan temanku karena itu lebih gampang dibaca, dan juga kadang itu aku bisa fokus ke pelajarannya. Jadi aku fokus ke pelajarannya, nanti sampai rumah aku salin ulang catatan temanku kayak gitu. Dan itu sih, selama teman-teman fokus, teman-teman tahu tujuan teman-teman apa, menurutku SNBP itu bukan suatu hal yang mustahil pastinya kayak gitu. Terus aku baru ingat, kalau misalkan sekarang kalian itu kan udah SNBP tapi kalian juga ada TKA atau teks kompetensi akademik gitu kan. Jadi aku baca juga SNBP itu bukannya dihapus di zaman kalian, tapi tetap ada, tapi ada yang namanya TKA atau tes kompetensi akademik sebagai validator. Itu kenapa diadakan TKA? Karena banyak mungkin siswa atau mungkin tenaga pengajar yang protes, kok siswa saya dengan nilai 90 tidak bisa masuk.
sedangkan siswa lain dengan nilai yang 80-an bisa masuk kayak gitu kan. Itu ada protes di sana. Nah, tujuannya ada TKA itu sebagai validator. Validator adalah membuktikan, oh nilai kalian yang kalian cantumkan di rapot adalah nilai yang sebenarnya lewat jalur tes itu. Jadi memang tidak pure undangan, tapi kalian harus mengikuti TKA seperti itu. Nah, kalau buat materi apa yang diujikan, pastinya ada kayak penalaran-penalaran gitu, itu udah pasti. Tapi buat peminatannya, apakah itu biologi, fisika, kimia atau disesuaikan dengan kurikulum merdeka yang kalian ambil, itu masih belum ada berita pasti dari konversi persnya. Jadi teman-teman kalau memang berminat PTN tetap harus keep in touch, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalian pantengin IG-nya Puspernas mungkin, atau mungkin Kemendikbud, dengan apa sih nanti mereka kasih informasi terbaru. Dan teman-teman sekarang mungkin karena persiapan TKA, teman-teman juga bisa belajar ya entah itu SNBT, meskipun memang tidak terlalu berhubungan, tapi setidaknya itu ada persiapannya juga secara tes buat penalarannya, kayak gitu. Sisanya bawa dalam doa ya, karena apapun usaha kita kalau tidak dialaskan dalam Tuhan gitu ya, kadang itu mustahil gitu ya. Jadi kita mau bawa dalam doa, terus itu sih, udah itu aja mungkin. Oke, selain berarti dari jalur akademik itu perlu banget, jalur preparation itu juga penting banget. Betul. Tapi jalur langit itu jauh lebih penting ya teman-teman. Dan Raul boleh dong kasih motivasi sebagai closing statement pada podcast hari ini. Motivasiku buat teman-teman semua, ya semangat buat belajarnya. Aku tahu program selama kita belajar di SMA ini itu memang memakan waktu yang cukup panjang, 3 tahun. Tapi itu worth it buat teman-teman perjuangkan. Karena nanti istilah kata ini mempersiapkan teman-teman untuk kalian masuk ke kuliah nanti. Dan pastikan kalian tahu apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang pengen kalian raih di masa depan. Cari informasi sebanyak-banyaknya, dan ya aku doain kita bisa sama-sama sukses dan membanggakan Petra 5. Oke. Mungkin gitu ya closing statement-nya. Oke, siap. Terima kasih Raul untuk sharing-sharing hari ini bersama Smart Trakes, dan teman-teman pastinya ditunggu sama Raul di PTN yang kalian impikan ya. Iya, ditunggu. Jadi jangan lupa nanti kalian bisa laporan nih ke Raul, kok aku keterima ini nanti tahun depan ya. Berarti karena dari closing statement yang sangat memotivasi dan sharing-sharing pada podcast kali ini bersama Raul. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi ke Raul, dan juga saya Namira Aurelia sebagai host dan kru yang bertugas di belakang kamera saat ini pamit undur diri. See you di podcast Smart Trakes selanjutnya. Dadah. Dadah.